banyak ditemukan dan perjanjian baru dan ditemukan dalam bahasa Yunani tentunya karena dalam perjanjian baru, yaitu lebih diterjemahkan dengan kata pisteo. Kata pisteo, saudara ya, kata pisteo itu kalau di dalam Alkitab itu punya pengertian sederhana begini. Mempercayai itu benar. Kira-kira seperti itu. Mempercayai sebuah ide itu benar. Mempercayai sebuah prinsip itu benar. Mempercayai sebuah paradigma itu benar. Jadi pemakaian kata kalau bahasa Inggris belief itu lebih kepada mengarah mempercayai sebuah doktrin, mempercayai sebuah ide. Nah, salah satu contoh pemakaian kata belief dalam Ibrani pasal 11, kita lihat ya. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kata belief di sini Anda bisa lihat percaya bahwa Allah itu ada. Jadi ini sebuah tingkat kepercayaan yang boleh saya bilang lebih ke umum ya atau general, di mana kita tuh percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa setan itu ada. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu nyata, misalnya seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan dengan kata belief. Kemudian dari banyak info atau referensi, banyak khotbah-khotbah, kita percaya bahwa Tuhan itu di dalam kekristenan adalah Bapa. Karena kita mendengar banyak info, banyak input, banyak referensi dari luar. Itu yang kita maksud dengan belief. Jadi sebuah tingkat kepercayaan kepada sesuatu karena kita mendapatkan referensi, kita mendapatkan info atau input dari luar. Itu lebih ke arah belief. Nah, saudara, yang mengesankan itu begini. Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Jadi ternyata kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, itu baik. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, keselamatan, semuanya itu baik. Kita mengerti bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup, itu dari mana? Sejujurnya kita udah dari berapa tahun kita selalu mendengar khotbah seperti itu. Kita percaya satu-satunya jalan. Kita bahkan ikut som, kita bahkan ikut pelajaran sekolah Alkitab mungkin, sehingga kita bisa memaparkan secara doktrin kenapa cuma Yesus satu-satunya jalan, kenapa di bawah kolong langit ini cuma nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi kita tahu dari situ semua, itu baik kata Alkitab, itu baik. Perhatikan ya, di ayat 19. Perhatikan, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Kita percaya, tapi terus terang kita tidak gemetar. Setan gemetar, saudara ya. Kita tingkatnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, tapi kita belum sampai gemetar. Berarti sejujurnya, berarti level kepercayaan kita, kalau menurut saya, kita kalah sama setan. Ya, setan itu tahu bahwa Yesus itu jalan, setan itu tahu bahwa Allah itu ada. Jadi kalau kita cuma tingkat kepercayaannya sama seperti itu, maka sorry to say bahwa kepercayaan kita
tidak lebih baik, tingkat iman kita tidak lebih baik daripada setan loh Bapak Ibu. Loh, ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab yang ngomong. Jadi Anda jangan bangga, kita jangan bangga kalau kita itu percaya bahwa aku tuh percaya Yesus satu-satunya jalan. Aku percaya bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya kita dapat diselamatkan. Itu bagus. Tetapi saudara, itu kata Alkitab, setan pun juga punya kepercayaan itu. Jadi kita tidak lebih baik dari dia. Kenapa saya bilang tidak lebih baik? Karena setan masih gemetar, saudara, dan saya sudah tidak gemetar. Karena kita sudah terlalu biasa. Kita jujur aja ya. Nah, itu pemakaian kata pisteo, kata belief atau pisteo dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, saya temukan memang banyak pemakaian kata trust. Itu jauh lebih banyak di Perjanjian Lama. Saya berpikir-pikir gini, kenapa ya banyak pemahaman tentang percaya yang punya pengertian trust itu lebih banyak di Perjanjian Lama. Karena kalau kita lihat-lihat di Perjanjian Lama itu lebih banyak struggle-nya, lebih banyak perjuangannya, lebih banyak masalahnya. Sedangkan di Perjanjian Baru lebih banyak perjuangannya adalah memperkenalkan paradigma atau doktrin. Kalau di Perjanjian Baru kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah lebih ke arah memperkenalkan Yesus sebagai jalan, memperkenalkan Injil sebagai keselamatan. Jadi itu yang saya lihat di Perjanjian Baru. Makanya munculnya kata-kata yang berbau trust itu lebih banyak muncul di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih arti trust. Yuk kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Saya suka sekali karena bahasa Inggris itu membedakan antara belief sama trust. Dan ketika pemakaian belief sama trust ini dimasukkan di Perjanjian Lama maupun Baru, ternyata munculnya trust itu banyak di Perjanjian Lama. Sedangkan munculnya belief lebih banyak di Perjanjian Baru. Kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita lihat Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Perhatikan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kita memang tidak bisa compare karena bahasa Perjanjian Lama itu pakai Ibrani ya. Otomatis pasti beda dengan Yunaninya. Kalau Yunaninya percaya itu pisteo, kalau di Perjanjian Lama kata yang dipakai untuk percaya itu adalah dari kata Batak. Jadi Batak ya, kayak orang Batak gitu ya, Batak. Nah, saudara, tapi yang mengesankan ternyata pengertian Batak ini kenapa di dalam terjemahan bahasa Inggris mereka sering mengartikan Batak dengan kata trust daripada kata belief karena pengertian kata Batak itu jauh lebih dalam. Nah, Batak itu pengertian sederhananya itu seperti ini. Jadi Batak itu pengertiannya adalah begini ya. Merasa aman dalam perlindungan. Oke ya. Jadi kata percaya di sini artinya selalu konotasinya atau konteksnya adalah bersembunyi di tempat perlindungan. Jadi ada rasa secure di dalamnya, ada rasa aman di dalamnya, ada tempat persembunyian, tempat perlindungan di dalamnya. Seringkali saya temukan bahwa kata Batak ini muncul dari peristiwa-peristiwa yang memang mereka itu dalam tekanan dan mereka itu berlindung, trust, berlindung seperti punya pengertian bersembunyi, mencari perlindungan, mencari rasa secure, ada rasa aman terjadi di dalam kata Batak ini. Kalau belief itu sense of security-nya enggak ya, enggak ada. Jadi kalau belief itu mempercayai an idea,
mempercayai sebuah ide itu benar, tetapi lebih banyak dari info atau input atau masukan dari luar. Sedangkan kata trust atau Batak yang dipakai di Ibrani itu mempunyai pengertian adalah mendapatkan rasa aman karena ada perlindungan di dalamnya, mendapatkan rasa security atau rasa secure ya, karena ada sebuah perlindungan terjadi. Nah, ini satu sense yang membedakan banget. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris, di mana muncul kata Batak ini, beberapa kali bahasa Inggris selalu memakai kata trust daripada kata belief. Itu yang saya temukan. Jadi trust ini menurut saya jauh lebih dalam banget. Sebagai contohnya itu begini. Jadi supaya gampang banget contoh sederhananya begini. Saudara mendengar masukan dari teman-teman. Anda sedang mencari seorang tenaga, katakan accountant lah, audit atau accountant yang di mana Anda ini punya harta yang cukup banyak, Anda mau percayakan kepada accountant. Kira-kira seperti itu. Anda akan mencari informasi dari banyak referensi mengenai accountant, lalu muncullah sebuah nama, misalnya accountant A. Accountant A ini adalah accountant yang kata teman-teman, kata banyak referensi, accountant A ini adalah accountant yang pinter sekali, accountant yang jenius, yang cara ngaturnya itu luar biasa. Itu kita dengar referensi, kita percaya bahwa begitu banyak referensinya, kita percaya bahwa accountant ini adalah bagus. Kita percaya accountant ini pinter ngatur keuangan. Tetapi kalau kita mau balikkan jujur, sekalipun accountant ini menurut referensi orang-orang, kata orang-orang itu bagus, tapi kalau harta saudara itu banyak, terus kemudian saudara mau serahkan semuanya, saya terlalu percaya dan yakin gini, Anda belum tentu mau mempercayai accountant ini untuk mengambil alih semua keuangan Anda, betul nggak? Apalagi kalau itu sudah Anda pertaruhkan semuanya duitnya, sehingga kalau Anda taruh semuanya, terus ada apa-apa, Anda bangkrut. Nah, belum tentu saudara akan mempercayakan accountant A ini. Walaupun saudara sudah mendengarkan semua referensi dari teman-teman, kata teman-teman ini bagus. Anda mungkin berani mempercayai kepada dia, tapi tidak semuanya. Anda mungkin akan mempercayai sebagian kecil dulu dari uang Anda. Untuk mempercayakan total seperti nasib Anda dipertaruhkan di tangannya, itu saya yakin saudara tidak akan segampang itu untuk menaruh semua harta saudara yang kalau ada apa-apa Anda benar-benar bangkrut terpuruk, saya yakin saudara tidak akan segampang itu untuk mempercayai accountant tersebut. Benar nggak? Itu yang namanya trust. Jadi, believe. Saudara believe accountant ini bagus. Saudara believe accountant ini referensinya bagus. Tapi belum tentu saudara mentrust dia untuk menghandle semua keuangan saudara. Bisa nangkep ya saudara? Jadi beda banget. Saudara percaya dia pinter, tapi belum tentu saudara mau mempercayakan nasib masa depan keuangan saudara total kepada dia. Itu namanya trust. Nah, Amsal pasal 3 yang dipakai tadi, yang dituliskan mengenai ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu lebih berbicara mengenai trust. Trust in the Lord with all your heart. Kata trust itu dipakai punya pengertian itu saudara benar-benar menaruh nasib sepenuhnya. Menaruh nasib sepenuhnya ke tangan orang itu,
karena saudara trust. Kata trust dipakai untuk konteks itu. Nah, sekarang pertanyaannya itu begini. Kalau saudara percaya bahwa Yesus itu berkuasa, setan juga percaya Yesus berkuasa. Itu belief. Bisa nangkep ya? Kalau saudara cuman percaya bahwa Yesus itu berkuasa, Yesus sanggup melakukan mujizat, Yesus mampu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sebetulnya kalau kita boleh jujur, itu namanya belief. Karena setan itu juga percaya Yesus berkuasa. Setan itu juga tahu bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kalau iman saudara dan saya sampai di level itu, kita tidak lebih baik dari imannya setan. Keras ya, tapi memang itu faktanya. Tetapi saudara dengarkan, kalau kita bicara tentang trust, berarti kita itu mempercayakan seluruh nasib dan masa depan kita ke Tuhan. Itu yang beda. Karena setan tidak mempercayakan hidupnya dan nasibnya ke Tuhan. Makanya mereka berontak jadi setan. Kan ceritanya begitu. Saudara, tingkat kepercayaan yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya adalah trust, bukan belief. Saudara mempercayai Tuhan sedemikian, sehingga saudara itu merasa aman-aman saja, merasa secure, sekalipun nasib dan masa depanmu dipertaruhkan total di tangan Dia. Kalau ada apa-apa dengan masa depanmu dan nasibmu, Anda mempercayai Dia total. Itulah trust. Saya kasih lihat Yeremia 9 ayat 24. Yuk kita buka Yeremia 9 ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 24. Ya, pelan-pelan ya saudara, Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24 kita akan baca. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih dan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita itu bisa trust? Nah, menariknya terjemahan dari Yeremia 29 ayat 4. Jangan kamu bermegah karena hal-hal yang lain, tetapi bermegahlah karena kamu itu memahami aku, mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Saya menemukan bahwa memahami dan mengenal aku itu ada sebuah terjemahan yang menuliskan juga mengenal hatiku. Oke, mengenal hatiku. Kenapa saya memungut ayat ini, mengambil ayat ini? Di Yeremia 9 ayat 24 dituliskan mengenal hatiku. Berbanggalah karena kamu itu ngerti hatiku, ngerti bongkotanku, ngerti dalam-dalamku. Ngerti bahwa aku itu Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Nah, kita lihat Mazmur 13 ayat yang ke-6. Nah, ini berkaitan dengan Mazmur 13 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini sejalan dengan Yeremia 9 ayat 24 tadi. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku itu percaya. Nah, luar biasanya itu begini. Kata kasih setia di sini dari bahasa aslinya itu keset. Saudara, keset itu bukan cuma tentang kasih setia. Keset itu tentang komitmen Tuhan. Keset itu berbicara tentang komitmen hatinya Tuhan. Jadi
Mazmur 13 ayat 6, kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, itu adalah pengertian itu seperti gini. Aku itu percaya kepadamu Tuhan, karena aku tuh ngerti hatimu. Saya ulangin, aku tuh percaya kepadamu Tuhan, karena aku tuh mengerti hatimu. Aku tuh bisa nyerahkan nasibku bongkotan kepadamu, merem-mereman Tuhan, buta-butaan aku tuh mempercayakan dan mempertaruhkan semua masa depanku ke dalam tanganmu, karena aku itu mengerti hatimu. Dalam bahasa Inggris dituliskan, I have trusted in thy casette. Kalau boleh saya terjemahkan, I have trusted in thy casette. Aku mempercayai engkau, mempercayakan seluruh masa depanmu, depanku. Aku merasa secure dengan engkau. Aku berlindung, aku mengandalkan engkau 100% Tuhan, sampai masa depanku tak pertaruhkan kepadamu, sebab aku percaya, I have trusted, aku percaya kepada your cassette. Aku percaya kepada komitmenmu. Aku percaya kepada kesetiaan hatimu. Jadi kalau saya simpulkan, kita itu bisa trust. Kita bisa mempercayakan masa depan dan nasib kita ke Tuhan. Itu kalau kita itu ngerti hatinya Tuhan. Kalau saudara itu percaya bahwa saudara itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara belum trust. Karena terus terang ketika kita tuh percaya bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil, terus terang di dalam pelaksanaannya kita sering kali masih meragukan, kok belum dijawab ya? Kenapa kok Tuhan belum memberikan pertolongan ya? Kenapa ya kok Tuhan belum bergerak ya? Kita mulai takut gini, gimana kalau Tuhan tidak nolong? Kita mulai takut, gimana ya kalau Tuhan tidak melakukan sesuatu? Kita mulai takut, gimana nanti kalau keadaan tambah buruk? Berarti kita itu nggak menyerahkan total masa depan dan nasib kita ke Tuhan. Kenapa kita tidak menyerahkan total nasib dan masa depan kita ke Tuhan? Kita masih takut, kita masih nggak trust sama Dia. Sederhana. Alasan utamanya, karena berarti saudara nggak ngerti hatinya Tuhan. Nggak ngerti hatinya Tuhan. Saudara, ketika saudara mempercayai seseorang untuk mengelola seluruh keuangan saudara sampai nasib saudara itu bergantung pada orang itu. Artinya kalau orang itu minggat, saudara habis semuanya. Kalau orang itu main nakal, saudara habis semuanya. Saudara tidak akan gampang menyerahkan itu kepada seseorang kalau saudara tidak benar-benar ngerti hati orang itu. Saudara tidak benar-benar ngerti orang itu seperti apa, kejujurannya, komitmennya, integritasnya, tanggung jawabnya. Nah, saudara, sekali lagi, kalau kita mau jujur, rasa percaya kita kepada Tuhan lebih banyak sampai di tingkat belief. Belum trust. Betul, Bapak Ibu? Dan saya berdoa, saudara, tema besar kita mengenai trust. Pertanyaannya, apakah saudara mau belajar untuk menyerahkan total, istilahnya nasib, sama masa depan saudara? Sampai saudara itu berkata gini, kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain ya habis, ya udah habis. Tapi aku percaya kepadamu. Kenapa? Karena aku percaya hatimu. Karena aku tuh anakmu. Tidak mungkin kau tuh nyakiti anakku. Wow, itu trust. Tuhan, sampai hari ini kau belum menolong. Tapi aku tuh percaya kok. Kau tuh tidak pernah akan biarkan anakmu ini satu helai rambut anakmu ini jatuh tanpa engkau izinkan. Aku tuh tidak percaya Tuhan akan biarkan anakmu ini dibantai. Aku tidak percaya Tuhan akan membiarkan anakmu ini sampai menderita. Aku tuh yakin Tuhan, kamu tuh loh, darah dan nyawamu aja mbok kasih, apalagi yang lain. Wow, itu trust. Amin. Saya karena kirim, kita buka 1 Samuel pasal yang ke-30. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Dalam bahasa terjemahan lain dituliskan Daud itu merasa benar-benar seperti telur di ujung tanduk dikepung dari berbagai arah, benar-benar very distressed ya.
karena rakyat tidak mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Dalam bahasa aslinya memakai kata bitter. Jadi semua rakyat itu kepahitan. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Alkitab menuliskan di dalam ayat ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya menemukan sebuah terjemahan dari Easy English, bagus banget. Saya menemukan terjemahan itu begini. Daud dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, kalau King James menuliskan David encouraged himself in the Lord. Kata yang dipakai adalah encourage. Tapi saya menemukan terjemahan isi Inggris itu bagus banget. Dia menuliskan begini. Tetapi Daud itu trust in his heart, mempercayai hatinya Tuhan, sehingga Daud itu menjadi kuat. Wow, saya ketika menemukan terjemahan ini bagus banget. Jadi Daud itu bisa jadi kuat karena dia itu mempercayai tentang hatinya Tuhan. Saya ulangin, tetapi Daud mempercayai hatinya Tuhan. Karena itu Daud jadi kuat. Saudara, banyak dari perjalanan iman kita itu kenapa ragu? Karena kita itu nggak melihat kembali ke hatinya Tuhan. Saya masih ingat saudara ketika dulu bergumul untuk meminta rumah. 3 tahun lamanya dengan dana yang sangat terbatas dan makin hari menabung, seperti mustahil rasanya untuk beli rumah. Makin hari makin menabung kelihatannya bertambah, tetapi pertambahan tabungan tidak kalah, maksudnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan dari harga rumah. Sehingga secara manusia itu mustahil. Nah, dalam perjalanan iman seperti itu, salah satu yang menguatkan saya adalah saya ingat ketika saya belum punya rumah, bagaimana anak-anak kita harus mengalami begitu banyak, sempat kos, sempat tinggal di rumah mertua, sempat ngalamin susahnya minta ampun, dan saya sempat kecewa sama Tuhan gara-gara itu, tapi Tuhan itu kemudian memberikan satu pemahaman bahwa saya itu waktu itu punya komitmen begini, saya tuh rela kerja 24 jam, saya rela kerja dari kepala jadi kaki, bahasanya orang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya rela untuk banting tulang, udah tulang kurus dibanting-banting tambah habis, jadi saya rela mau sampai berdarah-berdarah, dengan satu tekad bahwa saya tuh kepengen anak saya tuh enggak perlu pindah-pindah rumah terus, lelah sekali orang-orang kontrak rumah. Saya tuh rela untuk biarpun capek kayak apa, asal anak-anak saya punya rumah. Satu kali Tuhan berkata begini, kalau kamu mama yang enggak sempurna aja punya hati seperti itu sama anakmu, kamu enggak tega loh lihat anakmu itu tidur di ranjang yang sangat nggak bagus, kamu nggak rela lihat anakmu tuh sampai susah ikutan pindahan, kamu tuh lo nggak tega. Kalau kamu aja yang nggak sempurna itu nggak tega, nah kamu pikir aku apa? Aku ini lo papamu. Firmanku tuh lo bilang begini, kalau kamu tuh minta roti, masa aku tuh mau kasih batu? Waktu kamu nggak bisa kasih susu buat anakmu, saya pernah beberapa bulan, saya sampai meminumkan tajin ke anak saya. Waktu kamu nggak bisa beli susu untuk anakmu, sampai satu titik saya benar-benar terpojok dan saya bilang, ini habis ini kalau tajin pun saya nggak bisa usahakan. Saya sudah sempat berpikir di dalam otak saya yang judek waktu itu, saya berpikir kalau perlu darah saya tak kasih untuk sementara survival, karena saya pernah lihat mungkin terinspirasi film survival ya, darahnya diteteskan ke mulut anaknya untuk kasih makan. Saya waktu itu sempat mikir itu, Bapak Ibu, Anda nggak tahu pada waktu tahun itu benar-benar kami sangat terpuruk di kondisi yang minus banget.
Sampai pemikiran untuk ngambil darah saya untuk tak teteskan ke anak saya itu muncul dalam benak saya. Dan saya berkata begini, kalau memang itu kepepet, aku tidak bisa menyediakan tajin sekalipun untuk anak saya makan, maka jalan terakhir saya akan neteskan darah ke mulut anak saya. Itu yang sempat terpikir di otak saya. Sungguhan, saya enggak bluffing Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu kemudian Tuhan memberikan saya pengertian begini, kalau kamu aja rela untuk neteskan darah untuk kasih anakmu makan. Dan Tuhan ngomong begini, bukankah itu yang telah kulakukan? Aku loh tidak menahankan nyawaku, aku tidak menahan tubuhku untuk aku berikan kepadamu. Masakan aku tidak akan memberikan roti. Kalau anakku menangis memerlukan roti, aku tidak akan kasih roti. Kalau anakku nangis untuk membutuhkan ikan, masa aku tidak akan kasih. Sejak itulah terus terang Bapak Ibu, pengenalan saya akan Tuhan itu berubah. Pengenalan saya akan hati Bapak itu berubah sama sekali. Itu sebabnya, saudara, saya mau katakan ketika beberapa hari yang lalu, saudara, ini anak saya itu mungkin beberapa dari saudara ada yang tahu ya, anak saya James itu sempat membuat Instagram account, dan bulan Juni waktu dia membuat Instagram account, James Charlene ini, dia mengisi banyak account Instagramnya itu, kontennya itu lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani. Terus kemudian berjalan dengan waktu, tidak menyangka dalam 3 bulan tiba-tiba dari follower yang cuman sekian ribu itu tiba-tiba dalam 3 bulan itu naik menjadi 100.000 follower. Sangat mengagetkan, pertumbuhannya cepat banget. Tetapi namanya seorang penyanyi ya, seorang yang suka menyanyi, kadang-kadang namanya orang pengen nyanyi, apalagi dia masih remaja ya saudara, dia itu kepengen menyoba challenge lagu-lagu yang lain yang bukan rohani. Dia kepengen, ya namanya anak masih remaja, kadang kepengen nyanyi lagunya Disney, kadang kepengen nyanyi lagunya istilahnya lagu sekuler. Dan ketika dia mulai upload konten lagu-lagu seperti itu, dan mengejutkan bahwa follower-follower itu cukup banyak awal-awal itu menghujat. Saya tuh kaget gitu loh, menghujat. Ada yang bilang, wah kamu nih sudah mulai sombong, mentang-mentang udah banyak followernya, mulai sombong, menyanyikan lagu dunia, bukan lagi menyanyikan lagu untuk Tuhan. Dan anak ini menangis gitu loh, terus terang ini menjadi pukulan buat dia. Nah, Anda bayangkan masih umur berapa dia ya. Jadi banyak sekali ada hater-hater yang ngolok dia, terus kemudian unfollow. Sehingga terjadi sampai hari ini mulai terjadi penurunan follower dari 103 itu sekarang udah menjadi 99.000. Jadi penurunan banyak. Nah, dia itu nanya sama saya gini, si James ini, Mami, apa Tuhan itu marah? Saya itu nyanyi lagu dunia. Apa Tuhan itu marah? Saya itu kepengen nyanyi lagu dunia. Lagu dunia yang dia pilih loh Bapak Ibu, bukan lagu dunia yang ada maki-maki atau sumpah serapah, bukan lagu dunia yang bahasanya kotor, enggak. Lagu dunia yang dia pilih, dia kepengen men-challenge dirinya untuk nyanyi lagu-lagu yang berbau jazz atau kayak Disney gitu. Nah dia tanya sama saya, apakah Tuhan itu marah, makanya followernya diturunkan. Saudara, pertanyaan sejenis saya pikir kita banyak yang nanya seperti itu. Banyak yang dari kita yang nanya gini, apakah Tuhan itu marah sama saya, makanya saya dipukul? Apakah Tuhan itu marah karena saya itu tidak berdoa,
karena saya itu bolong-bolong saat teduhnya. Apakah Tuhan itu marah ya gara-gara saya ini lupa ndak doa puasa? Berapa banyak saudara dan saya memberikan pertanyaan seperti itu. Dan saya tuh cuman ngomong gini, saya nggak tahu, saya mau balikkan ke saudara. Kalau menurut saudara Tuhan itu gimana sebagai papa? Kalau saya sebagai mama, saya tuh ngelihat anak saya seperti itu. Dan dia itu kepengen nyanyi lagu-lagu bukan gospel, tapi yang masih sopan, lagu motivasi seperti itu. Saya sebagai seorang mama, ini saya ya Bapak Ibu, saya sebagai seorang mama, saya enggak akan bilang gini, wah murtad kamu. Itu saya enggak. Saya kan bilang gini, anak saya happy ketika menyanyikan itu. Anak saya happy ketika dia men-challenge kemampuan suaranya untuk melatih lebih lagi. Dan ketika saya melihat dia happy, saya tuh happy. Saya mau support dia. Itu saya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini juga punya pendapat yang sama. Ketika saudara melihat seperti itu, benar nggak? Dan saya tuh cuma bilang begini sama dia. Saya bilang, Janice, Tuhan itu nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin, nak. Apa Tuhan itu mukul saya gara-gara saya menyanyi lagu Disney? Nggak mungkin. Hati papa itu selalu ingin melihat anaknya itu smile. Anaknya bukan murtad, anaknya bukan menyanyikan lagu yang sumpah serapah atau memuja dia, bukan menyanyikan lagu-lagu yang berbau kotor. No, hati papa itu tersenyum melihat gitu. Hati papa itu saya yakin kalau lihat anaknya happy, papanya juga akan happy. Itu yang selalu saya bilang sama anak saya. Karena saya tahu betul, hati Tuhan itu jauh lebih bagus daripada hati seorang mama dan hati seorang papa yang normal di dunia ini. Amin, saudara. Karena itu, saya mau ingatkan buat kita semua. Biar siang hari ini kita diingatkan kembali. Satu kalimat yang sering saya ucapkan. If you cannot see his hand, kalau saudara belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja, trust his heart. Percayai hatinya. Amin. Saudara yang sedang berdoa, karena saudara diperlakukan tidak adil. Gini loh, masa sih Tuhan itu papamu seneng lihat kamu tuh disakiti, nangis? Gak mungkin. Dia akan ikut nangis. Dia akan jauh lebih bingung daripada kita. Kalau kita bingung nyarikan jodoh buat anak, kita aja bingung nyarikan jodoh buat anak. Masa sih Tuhan itu loh, itu anak, Tuhan itu nggak care untuk anak kita. Makanya apapun yang Bapak Ibu sedang pergumulkan siang hari ini, if you cannot see his hand, trust his heart. Kalau engkau belum bisa melihat tangannya bekerja, percayai hatinya. Daud mempercayai hatinya Tuhan. Sekalipun semua orang nggak percaya kepada dia, dia percaya kepada hatinya Tuhan. Amin. Sehingga dia kuat. Dan ketika dia kuat, tidak lama kemudian Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat di tangan Daud. Siang hari ini, mungkin doamu selama ini belum dijawab. Mungkin kau berkata, kenapa Tuhan belum turun tangan? Kau mulai meragukan. Saya ingin mengajak, mari kita menaikkan iman kita. Ingatlah hatinya. Trust his heart. Seperti Daud, dia mempercayai hati Tuhan. Lalu dia jadi kuat. Ada seorang tanya, Bu, saya ini capek kontrak rumah. Saya kalau doa minta rumah sama Tuhan, Tuhan marah nggak ya? Saya kok kesannya kayak matre, kayak duniawi, kayak serakah. Saya ngomong sama dia, loh Bu,
Kalau ibu itu punya anak, anakmu itu tidak punya rumah. Sedangkan ibu itu punya duit untuk memberikan anak. Apa yang akan ibu lakukan? Dia jawab, ya pasti saya belikan. Betul. Nah kalau ibu aja bisa punya hati kayak gitu sama anak. Masa kita lupa bahwa hati Tuhan sama kita jauh lebih daripada hati orang tua di dunia. Di dalam kitab Yesaya Tuhan katakan begini, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Mungkin ada seorang ibu bisa melupakan anak. Tapi Tuhan bilang begini, sekalipun ada seorang ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan dan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya berdoa sebelum memasuki tahun depan, tinggal 1 hari lagi, kita akan menjadi orang yang mempercayai hati Tuhan. Tingkat iman kita bukan lagi seperti setan, yang cuma percaya bahwa Yesus berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tingkat iman percaya kita adalah, kalaupun doa kita belum dijawab, pertolongan belum terjadi, masa depan kita seperti dipertaruhkan semua hanya di tangan Dia. Kita berani berkata, I trust you. Aku percaya kok. Nasib masa depanku kuserahkan di tanganmu. Boleh saya minta lagu mengenalmu? Biar siang hari ini, di penghujung tahun 2021, percayalah bahwa 2 tahun ini bukan merupakan tahun yang mudah, tapi trust His heart. Amin, saudara. Trust His heart. Setiap kali saya terpojok, saya selalu berkata, aku percaya kok, kamu engkau tidak akan biarkan aku meminta-minta. Aku percaya engkau tidak akan membiarkan aku kelaparan. Aku percaya engkau tidak akan membiarkan aku sampai menangis. Karena apa? Aku anakmu. Kalau nyawamu aja tidak engkau tahan, apalagi yang lain. Biar pujian ini jadi doa kita siang hari ini. Sebelum kita mengambil tubuh dan darah. Mengenalmu hal terindah bagi. Biar ini menjadi doa kita siang hari Kau ini. yang beri arti dalam hidupku. Do you trust me? Semakin mengenalmu, semakin rindu Kau bukan cuma believe Him. Kau yang sangat Engkau percaya Dia mampu. mengasihiku. Tapi ketika engkau trust, engkau percaya, Dia mau. Hal terindah Bukan cuma mampu, tapi Dia mau Engkau yang beri menolongmu yang terbaik. Dan kau mempercayai pengaturannya sempurna. Semakin rindu Biar lagu ini menjadi renungan kita siang ini. Engkau yang sangat mengasihi. Do you trust me? Do you trust me? Aku yang Apakah saudara merasa aman? akan kulupakan Mempercayai semua masa depan nasibmu ke tangan. dalam hidupku. Mungkin pagi ini, siang ini engkau nangis ketakutan, tapi engkau berkata, I trust you. I trust your heart. Jauh darimu, selamanya kau ku cinta. Bapakku yang Percayakah Dia Bapa yang baik? akan ku lupakan Percaya enggak Dia Bapa yang baik? kebaikanmu dalam Percaya enggak hidupku. kalau hari ini kau menangis? Bapakku Kita yang pikir Dia tertawa lihat saudara nangis. oh ingin ku jauh darimu. Percaya enggak Dia ikut nangis? Percaya enggak bahwa ketika hari ini saudara sedang susah,
bilang begini, trust in me, trust my heart. Kebaikan Kamu nggak ngerti. hidupku Aku ngatur bagus untukmu, nak. Aku ngatur bagus untuk engkau. yang baik. Tak ingin ku jauh darimu selamanya. Kau Sekali lagi yuk katakan pujian ini sebagai doa. Bapakku yang baik. aku yang baik. Takkan ku If you cannot see his hand, trust his heart. kebaikan He loves you. dalam hidup. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya, apalagi yang lain. Bapakku yang baik. If you cannot see his hand, Ku jauh trust his heart. darimu selamanya. Kau Sekali lagi sama-sama kita katakan dan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. aku yang Kau Bapa yang baik. akan ku lupakan segala kebaikan. Kau percaya dia baik. Hidup Kau percaya hatinya. Kau percaya selama ini dia tolong. Masa kali ini tidak. tak ingin ku jauh darimu selamanya. Kau ku cinta. Mari kita teduh sebentar biar musik mengalun dengan lembut. Ingat kembali hatinya. Ingat kembali hatinya. Ketika Daud ingat kembali hatinya, Daud jadi kuat. Daud jadi kuat. Karena Daud ingat kembali hatinya. Daud ingat kembali bagaimana Tuhan itu setia. Sekian tahun perjalanan hidupnya. Sekian tahun dikejar Saul dan Tuhan membawa banyak keselamatan. Sekian tahun bagaimana dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan tetap membela dan menyelamatkan dia. Ketika Daud ingat semuanya itu, Daud bisa berkata, I don't understand, but I trust you. I trust you. Mungkin di penghujung tahun kau belum melihat pertolongan Tuhan. Bisa kita belajar berkata, I don't understand, but I trust you. Sehingga hatimu merasa secure. Sehingga engkau hatimu merasa terlindung di dalamnya. Sekalipun sekeliling seperti menghimpit. Itu sebabnya Daud menjadi kuat. Karena dia merasa aman. Bersembunyi di hati Tuhan. Bersembunyi di balik hati Tuhan yang mencintai dia. Bersembunyi di balik hati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Hati Tuhan berkata, sekalipun ayah ibu menolak engkau, namun aku menyambut engkau. Hati Tuhan berkata bahwa sekalipun ada seorang wanita melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. I love you, my child. Aku mengasihimu, anakku. Biar siang hari ini, Tuhan, kau menemukan kami. Bukan cuma believe, but trust in you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Seperti Daud pada saat hati kami mengingat kembali hatimu. Kami pun akan jadi kuat siang hari. Terima kasih, Bapa. Mari saudara, kita ambil roti. Firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan ini, kita mengingat. Kita mengingat. Mengingat apa? Mengingat kasih-Nya. Mengingat hatinya ke kita.
Lihat roti ini. Ini tubuhku yang dipecah-pecah, dicapik-capik, tersiksa, dihancurkan di atas kayu salib untukmu. Ketika engkau mengerang kesakitan, aku sudah mengambil itu di atas kayu salib, nak. Ingat kembali, nak. Aku telah melakukan ini terlebih dahulu untukmu. Aku telah mengambil alih semua sakit dan kelemahanmu. Dan ketika aku bangkit, aku memberikan kepadamu kemenangan. Aku memberikan kepadamu tubuh baru yang sehat. Tubuh baru yang bebas dari kutuk. Tubuh yang diberkati. Ambillah ini, nak. Koinonia dengan aku. Inilah persekutuan dengan tubuhku. Koinonia dengan tubuhku. Yang berarti apa yang telah dihasilkan oleh tubuh Yesus di atas kayu salib itu sekarang jadi milik kita. Mari kita makan dan kita percaya saat kita makan roti ini, tubuh kita sehat, tubuh kita perfect, fit, hidup kita diberkati, bebas dari kutuk dan penyakit. Kami terima dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Kita ambil, ini adalah gambaran darah Yesus. Saudara, ketika Yesus mengucurkan darah, mungkin saudara berkata, aku hari ini hancur-hancuran sampai berdarah-berdarah. Yesus sudah mengucurkan darah lebih dahulu. Dan siang ini dia berkata, sudah selesai, nak. Semua baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Ketika kamu minum anggur ini, kamu koinonia dengan darah. Semua yang dihasilkan oleh darahku menjadi milikmu. Kemenangan atas kutuk. Dan kemenangan atas dosa. Engkau dan aku telah didamaikan dengan Dia. Kita tetap menjadi kepunyaannya. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Dosa, Dia telah selesaikan. Pada saat kita bersalah, kita minta ampun, semua sudah selesai. Tuhan menggantikan semuanya. Dan dengan minum anggur ini, kita didamaikan kembali menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kami terima dengan iman percaya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami salah, tapi Tuhan tetap tidak pernah berhenti mencintai kami. Thank you Jesus. Terima kasih Pak. Mari katakan sekali lagi, Bapakku yang baik. Yuk kita mengucap syukur. Mari kita tersenyum kepada Dia dengan ucapan syukur. Yang mengasihi saudara luar biasa. Do you love Him? Apakah saudara mengasihinya? Mari angkat tangan dan ucapkan syukur. Berikan senyuman kepada Bapamu yang kau cinta. Mari sekali lagi katakan. Amin.
kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu, selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami cinta padamu Tuhan. Engkau Bapa yang kami cinta. Takkan ku lupakan Amin. segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Sepenuh hati ku Percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur bahwa sampai detik ini Engkau tidak pernah berhenti kasih setia-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu selalu turun atas kehidupan kami.